الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى آمرا تقواه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitul Hakam yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dianugerahi oleh Allah banyak nikmat. Nikmat sehat, panjang umur. Nikmat ibadah kepada Allah. Nikmat iman dan Islam, dan nikmat kesempatan beribadah di bulan mulia, bulan suci Ramadan. Hari ini adalah hari terakhir, Jumat terakhir Ramadan 1445 Hijriah. Sebentar lagi kaum muslimin akan merayakan hari raya Idul Fitri. Mari kita semuanya saling memberi nasihat yang baik, nasihat takwa, nasihat kebenaran, agar kita selamat hidup di dunia dan di akhirat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum kita sampai pada hari raya Idul Fitri, maka kita ingatkan kembali tentang pentingnya menjalin silaturahim. Silaturahim bukan hanya karena kita bisa berjumpa dengan kerabat, saudara, handai tolan, bahkan sahabat, kerabat, saudara muslim semua. Tetapi bagaimana kita sebagai orang yang beriman, silaturahim dalam makna yang lain, orang yang hatinya bersih. Bukan karena secara fisik dia bisa berjumpa, tapi hatinya karena memiliki kasih sayang, hati yang bersih. Bisa berkunjung dengan handai tolan, dengan kerabat, dengan sesama kaum muslimin, adalah hal yang luar biasa dan bagus. Tapi tetap menjaga akhlak, tidak menceritakan kekurangan-kekurangannya, tidak memperbincangkan aibnya, tapi justru kita bisa menceritakan kebaikan-kebaikan akhlaknya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu." Dalam hadis yang lain dikatakan, "Man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi." Siapa yang ingin ditambah rezekinya oleh Allah, dilapangkan rezekinya oleh Allah, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasil rahimahu, maka hendaklah sanggup untuk menyambungkan silaturahim. Rahim itu kaitannya erat dengan rahimnya seorang ibu, yaitu persaudaraan. Saudara seibu, sebapa, saudara seayah, saudara seibu. Ada pertalian pernikahan, ada pertalian darah. Itu adalah saudara, makna asli daripada silaturahim. Tetapi kita sering mengartikan secara global silaturahim
sesama kaum muslimin. Bahkan ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah, persaudaraan Islam, persaudaraan berkebangsaan, persaudaraan kemanusiaan. Kita harus tetap memiliki hubungan yang baik, karena semua akan menjadikan kebaikan bagi orang yang melakukan kebaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal wasil bil mukafi, walakinil wasilul ladzi idza qata'ta rahimhu wasalaha." Bukanlah seseorang yang menyambung silaturahim itu orang yang membalas kebaikan seseorang yang berbuat kebaikan atau semisalnya. Akan tetapi orang yang bersilaturahim itu adalah orang yang menyambungkan silaturahim setelah sebelumnya diputuskan oleh pihak lain. Ada 3 tingkatan silaturahim. Yang pertama disebut al-wasil, yang kedua disebut al-mukafi, yang ketiga disebut dengan al-qati. Al-wasil adalah orang baik yang selalu menjalin hubungan yang baik, orang baik yang selalu berusaha hidupnya lebih baik, orang baik yang berusaha terus bisa baik dengan orang yang baik dan baik dengan orang yang tidak baik sekalipun. Al-wasil ini dicintai amat oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua al-mukafi. Al-mukafi ini orang hanya bisa baik kalau dibaikin orang-orang. Kalau ada orang yang tidak ngebaikin dia akan tetap jelek. Al-mukafi, orang hanya mencukupkan membalas kebaikan orang yang berbuat baik dan dia tetap berbuat jahat kepada orang jahat. Dan dia tidak berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Itu al-mukafi. Yang ketiga, yang paling sangat ditakutkan, al-qati. Orang ini diajak baik tetap tidak baik, dibiarkan tambah tidak baik, diajak nyambung silaturahim tidak mau, apalagi dibiarkan dia akan jahat. Al-qati, orang yang memutuskan silaturahim. Silaturahim itu salah satu penyebab Allah mengampuni dosanya orang-orang yang beriman. Silaturahim itu menyebabkan Allah menurunkan barakah rezeki. Silaturahim itu menyebabkan Allah memberikan umur manfaat. Maka penting silaturahim. Sampai orang kota pulang ke desa, orang desa untuk berjumpa saudaranya di tempat yang lain, untuk bisa bersilaturahim, itu baik sekali. Tetapi di balik silaturahim adalah bagaimana kita menjaga hati kita. Mungkin ada di antara saudara-saudara pengen mudik, pulang kampung, ketemu saudara, tapi waktunya yang tidak mencukupi, atau mungkin sesuatu yang belum waktunya untuk bisa pulang, tetapi punya hati yang baik, maka dia akan merindukan saudaranya dan saudaranya akan merindukannya. Bagaimana? Karena ada doa-doa mengalir dalam lidahnya, dalam hatinya, dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara silaturahim, isinya daripada orang yang silaturahim itu, mereka yang sungguh-sungguh dalam silaturahimnya, mereka selalu punya doa, mendoakan saudara-saudaranya, mendoakan orang-orang mukmin, mendoakan siapapun kerabatnya, mendoakan siapapun teman, kawan, kerabat, siapapun dia doakan dengan doa yang baik. Itulah silaturahim yang sesungguhnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Sulaiman mengutip hadis Rasulullah untuk menjelaskan betapa sangat luar biasa silaturahim itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ra'ait fil jannah, ra'aitu fil jannah kusuran min durri wa yaquti waz-zumradi batinuha min zahiriha wa zahiruha min batiniha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Aku melihat rumah yang mewah, rumah yang indah, terbuat dari permata, yakut, dan batu jamrud di surga. Dan di dalamnya terbayang keindahan itu bisa nampak dari luar. Dan dari luar pun bisa terbayang apa yang ada dari dalam. Betapa indah seperti itu. Fakultu, maka bertanya kepada Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Jibril, liman hadhil manazil?" Wahai Jibril, buat siapakah rumah ini, istana yang indah megah ini, wahai Jibril? Lalu Jibril berkata dalam jawabannya, apa kata Jibril? Liman wasalal arham, bagi mereka yang senang bersilaturahim, bagi mereka yang tidak memutuskan silaturahim, bagi mereka yang mau menyapa orang yang bisu sapaannya kepadanya, bagi orang yang bisa senyum kepada orang yang tak bisa senyum kepadanya, bisa memaafkan kepada orang yang membencinya kepadanya. Itulah orang yang akan mendapatkan hadiah berupa rumah yang mewah atau istana yang megah di dalam surga. Yang kedua kata Jibril, wa absus salam, yaitu orang yang mendebarkan salam. Salam itu bahasa Islam. Islam salam, salima yuslimu islaman. Islam salam, damai. Maka idza laqitu fasallim alaih. Orang Islam apabila berjumpa mengucapkan assalamu alaikum. Artinya apa? Tidak ada dendam bagiku untukmu, dan hendaknya engkau pun tidak ada dendam untukku, karena doaku doa kebaikan bagimu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, rahmat kasih, kebaikan, keberkahan untukmu wahai saudaraku. Itulah kalau kita mau maknai salam. Ubsus salam, orang yang menebarkan kedamaian. Secara lisan, orang yang suka menyapa dengan kalimat assalamualaikum. Esensinya kebaikan, keberkahan, kedamaian ditebarkan kepada sesama. Itulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lainnya. Lalu yang ketiga, wa atabal kalam, orang yang berkata baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang mukmin itu yang keluar dari jiwa raganya, yang diucapkannya, yang ditatapnya, yang dilakukannya selalu yang baik, termasuk berbicara yang baik. Sampai Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang ngaku iman kepada Allah, siapa yang ngaku iman kepada hari akhirat, falyakul khairan, kalau bicara yang baik, bicara yang bisa menyejukkan hati orang, bicara yang bisa menggembirakan orang, bicara memberikan pencerahan kepada orang, bicara membawa berita yang baik kepada orang. Bicara yang baik, jangan bicara yang menyakiti, menyinggung perasaan orang. Wa atabal kalam. Yang keempat, wa at'amat ta'am, orang yang memberi makan orang lain, orang yang memberi makan orang yang lapar, orang yang bisa berderma dengan sesama, orang yang mengerti paham kesulitan orang lain, lalu dia bisa membantu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa, rawahu Muslim. Kata Nabi, kalau ada dua orang mukmin berjumpa lalu assalamu alaikum, mereka kemudian bersalaman, sungguh dalam bersalaman itu ada gerak, ada isyarat, ada zauk, ada rasa yang dalam dirasakan bagi orang-orang yang mengenal Allah. Betapa saudaranya dalam keadaan damai, betapa saudaranya dalam keadaan keluh kesah, betapa saudaranya punya masalah, betapa saudara ini begitu bersahaja, terasa getaran jiwa saudaranya yang dia salami itu, lalu dia akan membantu saudaranya tersebut. Wa at'amat ta'am, memberi makan orang yang lain, memberikan makan orang yang lapar, memberi makan orang lain. Allah itu tidak makan, tapi Allah memberi makan. Subhanallah, itu sifat Allah. Maka siapapun yang menjadikan kehidupannya bermanfaat bagi orang lain,
Dia telah mensifati sifat Allah yang mulia. Lalu yang kelima, warafaqa bil aitam, lembut, kasih sayang, penuh rahmat kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang lemah, tidak bengis, tidak sangar. Kepada orang-orang lemah, lembut tutur katanya, sikapnya, bahkan dia ikut merendah bersamanya. Subhanallah, orang mukmin luar biasa akhlaknya. Dan dalam silaturahim itu, ini harus tertanam dalam dirinya orang yang beriman. Lalu yang keenam, wa shalla bil lail wan nasu niyam. Alhamdulillah, bulan Ramadan kita malam hari melaksanakan salat qiyamul lail, salat malam. Tapi di sini istimewa, wa shalla bil lail wan nasu niyam, salat di waktu malam saat orang-orang terlelap dalam tidurnya, dibuai oleh mimpinya, tapi dia mengetuk pintu langit di dalam salatnya. Subhanallah, orang-orang ini akan mendapatkan hadiah berupa istana yang indah di dalam surga. Itulah jawaban malaikat Jibril alaihi salam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan siapapun yang untuk ketemu kerabatnya, saudaranya, bersilaturahim dalam berlebaran, semua diparingi kemudahan, kesehatan, keselamatan, dan diberikan keamanan dalam perjalanannya. Kemudian mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah, semoga kita senantiasa dinaungi dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa risailil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wardallahu ma'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfiril mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami adalah hamba-Mu yang beriman kepadamu ya Rabb. Sungguh ya Allah, dengan keimanan kami Engkau ampuni semua dosa kesalahan kami ya Allah. Jadikan keimanan kami penyelamat bagi kami dunia dan akhirat kami. Rabbana innana amanna waghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabb kami bersimpuh di hadapan-Mu Zat yang Maha Agung dengan segala kelemahan, kerendahan, bahkan dosa-dosa kami yang banyak. Di hadapan-Mu Zat yang Maha Suci. Ya Rabbana, Engkau Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Rahman dan Rahim. Ampuni ya Allah sebesar apapun dosa kami. Ampuni dosa kami ya Rabbana. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni pula dosanya orang-orang mukmin, baik mereka masih hidup ataupun sudah wafat. Allahumma Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala salihan tardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Allah ya Rabb kami, anugerahi kami taufik dan hidayah-Mu ya Allah, sehingga kami menjadi hamba yang pandai bersyukur kepadamu atas nikmat yang telah Kau anugerahkan kepada kami, menjadi hamba yang pandai bersyukur kepadamu ya Allah atas nikmat yang telah Kau anugerahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Rabbana, jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang gemar menunaikan ketaatan, ketakwaan kepadamu, menjadi hamba-Mu yang gemar menunaikan amal-amal saleh, amal soleh yang Kau ridhai ya Allah. Ya Rabb kami, baikkanlah kehidupan kami ya Allah, baikkanlah kehidupan anak keturunan kami, baikkanlah nasib bangsa Indonesia ya Rabbana. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami ya Allah, berkahilah kehidupan rumah tangga kami, anak keturunan kami, berkahi ya Allah usaha pekerjaan kami, berkahi ya Allah rezeki kami, berkahi ya Allah saat-saat kami berjumpa denganmu, Engkau hadiahi kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar